Bersiaplah untuk perjalanan yang belum pernah ada sebelumnya. Piala Dunia 2026 telah tiba. Dengan 48 tim terbaik dunia berjuang di 174 pertandingan epik tersebar di 3 negara yang penuh semangat. Dari stadion legendaris di Kanada, Amerika Serikat hingga Meksiko, setiap pertandingan akan menciptakan sejarah baru. Rasakan adrenalinnya saat para bintang dunia bersaing memperebutkan gelar paling diinginkan di planet ini. Piala Dunia 2026, the world is yours to make. Jangan lewatkan momen bersejarah ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Dan kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken hari ini, dan tentu spesial ya hari ini karena mungkin Anda melihat juga mulai ramai di Singaraja. Kenapa ramai? Ada tambahan ratusan atlet kempo dari berbagai daerah yang mulai berdatangan ke Kabupaten Buleleng untuk mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas Kempo 2026. Jadi selama 4 hari mulai tanggal 8 hingga 11 Juli 2026. Jadi seluruh rangkaian kegiatan ini dipusatkan di Gedung Tenis Indoor Undiksa Kampus Jinang Dalam Singaraja. Dan tentu di tahun 2026 ini menjadi momen yang penting begitu ya, karena ajang bergengsi yang mempertemukan para kensi terbaik dari berbagai provinsi di Indonesia. Jadi kejuaraan ini tentu tidak hanya menjadi arena kompetisi, tapi ini juga menjadi wadah pembinaan begitu ya untuk generasi penerus berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Lalu bagaimana persiapan penyelenggaraan Kejurnas tahun ini dan mungkin apa yang ingin dicapai targetnya begitu ya. Dan karena Bali menjadi tuan rumah, sejauh mana mungkin Bali ini berperan sebagai tuan rumah sekaligus mungkin menjadi lumbung atlet Kempo nasional mungkin. Nah, nanti kan kita bahas semuanya, kita bahas bersama 3 narasumber istimewa yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini. Selamat pagi dan selamat datang Bapak Insinyur Yulianto Maris, PG DIPL, Ketua Panitia Kejurnas FKI 2026. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu, Selamat senang pagi. sekali. Senang sekali Bapak mungkin bisa lebih dekat dengan mic-nya ini. Aduh, terima kasih banyak biar pendengar kita lebih jelas juga iki mendengarnya. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Dan tentunya Pak Yulianto tidak asli Singaraja begitu, karena ini tumben juga melihat aslinya mana nih Pak? Kalau boleh saya perkenalkan diri, saya sebenarnya berasal dari Sumatera Utara di kota Medan. Wah. Cuman lebih lama berkarir di Jakarta. Wow. Sekarang sudah memasuki masa purnabakti. Waduh, terima kasih banyak ini ke Singaraja. Jadi lebih banyak yang hadir ke Singaraja, nanti lebih banyak yang mempromosikan Singaraja juga nantinya. Iya, benar sekali. Baik, dan tentunya ilmu-ilmunya juga bisa digetok tularkan untuk atlet-atlet Kempo di Singaraja begitu Pak ya. Benar sekali. Dan hadir pula Bapak Dr. Andes Abdul Rahman Sabara, MSI ISMH, Sekjen Federasi Kempo Indonesia FKI Pusat. Terima kasih, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu, dan selamat pagi para pendengar radio di Singaraja ini. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah hadir. Nanti kita bahas lebih banyak lagi. Dan tentu ada Bapak Ketut Sukalegawa, juga Ketua Panitia Lokal Kejurnas FKI 2026. Selamat pagi Pak Ketut. Selamat pagi warga Buleleng. Salam sehat selalu Kempo tentunya Indonesia, ini. salam persatuan. Kempo Indonesia, salam Salam persatuan. persatuan. Wah, dan kita bersatu di Singaraja Amin. untuk kejuaraan Kempo Nasional hari ini. Tapi ini pengen tahu juga ini Pak, mungkin bisa disampaikan kenapa Bali? Kenapa Singaraja ini akhirnya dipilih? Tentu ini menjadi kebanggaan juga sebagai warga Buleleng begitu. Ya, baik. Boleh kami sampaikan bahwa kenapa di Buleleng atau tepatnya di kota Singaraja. Awalnya memang pada saat rapat tahunan nasional di Jakarta, Ketua Umum kami Bapak Profesor Yasona Lauli, beliau adalah anggota DPR RI, menyarankan gitu, karena memang awalnya kita mau mengadakan Kejurnas
FKI Federasi Kempo Indonesia itu di Jakarta supaya di tengah. Tapi beliau mungkin punya pendapat lain karena Gubernur Bali adalah sahabat sekaligus ya mungkin dari segi politik mungkin teman baik beliau sehingga disarankan ke sini dan alhamdulillah mendapat sambutan pada saat beliau menyampaikan niatnya untuk melakukan kejurnas di Bali. Pak Gubernur Bali menyambut sangat baik sekali, sekaligus ingin mempromosikan barangkali ya. Dan kami juga dengan senang hati untuk melaksanakan kejurnas di Bali, tepatnya di kota Singaraja. Iya, karena biasanya kalau Bali kan Bali Selatan, kalau ini milihnya Bali Utara lagi, begitu ya? Iya. Jadi memang selama ini event-event baik nasional maupun internasional itu kan umumnya masyarakat baik olahragawan ataupun kegiatan lain itu taunya di Bali itu ya Bali Selatan ya Bu ya, ada di Denpasar kota, di Pantai Kuta dan lain sebagainya. Cuma ini memang Pak Gubernur saya kira luar biasa misinya untuk menempatkan venue kejuaraan nasional di Buleleng, tepatnya di Kota Raja. Dan kami luar biasa apresiasi sekali tempatnya maupun sambutan masyarakat di Kota Singaraja. Ya, baik, luar biasa. Berarti berapa peserta jadinya Pak? Ya, jadi seluruh anggota Federasi Kempo Indonesia itu ada 23 provinsi. Cuma yang hadir di kejuaraan nasional ini ada sekitar 15 provinsi, bukan sekitar 15 provinsi, termasuk yang ikut kejurnas maupun ada 3 kegiatan sebenarnya, yaitu 1 ujian kenaikan tingkat, 2 refreshment wasit nasional, yang ketiga kejuaraan nasional itu sendiri. Jadi kami mulai sejak tanggal 8 kemarin sampai berakhir tanggal 11. Kejurnas sendiri tanggal 10 dan 11 Juli 2026. Targetnya nanti untuk tahun ini kira-kira apa nih? Apa yang spesial? Mungkin ada perbedaankah dari sebelum-sebelumnya atau gimana Pak? Ya, secara umum memang berdasarkan pengembangan kami Federasi Kempo Indonesia tentu ingin mencari bibit-bibit ya atau atlet secara nasional yang selanjutnya akan kami ikut sertakan. Jadi target itu akan menseleksi bibit-bibit yang dari hasil kejurnas ini untuk nanti diterjunkan di kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia. Oke, ini ke Pak Abdul dulu deh kalau gitu nih, karena ini adanya di Singaraja begitu, mungkin apa Pak tantangan untuk tahun ini untuk para atlet-atlet yang ini kan jaraknya juga lumayan jauh ya ke Singaraja nih, gimana Pak persiapannya tentunya? Terima kasih. Jadi kalau untuk target kita sebenarnya di kejurnas di Buleleng ini di Singaraja ini kami sebagai kayak try out atau dan try in itu karena target kami dari Federasi Kempo Indonesia itu bahwa tahun depan itu akan ada kejuaraan dunia dan kami sudah sepakat bahwa yang jadi tuan rumah nanti di Bali khususnya di Singaraja karena venue-nya itu bagus banget venue-nya dari karena biasanya kalau pengalaman para atlet itu yang namanya kalau masuk ke GOR itu biasanya kalau udah numpuk penonton dan atlet itu pasti pengap. Ini sirkulasi udara di GOR Singaraja, di GOR di Undiksa itu sangat-sangat bagus dan memang dan kami betul-betul berbahagia karena dukungan dari Pak Gubernur, Bupati Buleleng dan Wakil Bupati Buleleng itu sangat-sangat support ke kegiatan ini dan sampai pengerahan sampai dikerahkannya itu nanti para penonton untuk penonton nanti di kegiatan ini itu digerakkan oleh para SKPD yang ada di Kabupaten Buleleng dan itu sangat-sangat luar biasa buat kami dan itu kami dari FK itu betul-betul sangat berterima kasih kepada Gubernur Pak Iwayan Koster dengan
Bupati Buleleng dan Wakil Bupati Buleleng itu kami sangat berterima kasih. Oke, luar biasa. Berarti ini memungkinkan juga nanti selanjutnya akan diadakan Kejuaraan kejuaraan dunianya. Iya, tahun depan. Dan itu terus nanti kami juga kemarin waktu Pak Wakil Bupati itu berkunjung menemui kami di Gor Undiksa itu, kami sudah sampaikan bahwa insya Allah kami sudah sepakat bahwa kegiatan-kegiatan pertandingannya itu bukan hanya sekedar pertandingan seperti kata Senpai Sukalegawo bahwa sport tourism itu akan kita galakan. Jadi nanti rundown acaranya itu termasuk kunjungan-kunjungan ke objek wisata. Jadi bukan hanya sekedar pertandingan aja gitu. Oke, bukan sekedar pertandingan saja, Iya. tapi nanti untuk kekuatan fisiknya dibantu dengan trekking mungkin Iya. gitu ya. Benar, ya. Wah, luar Ya, biasa. dan itu kami serahkan sepenuhnya ke teman-teman di Singaraja nanti di bagaimana caranya mengatur rundown acaranya supaya kontingen dari negara-negara lain itu mereka sudah bisa lihat bahwa itu di Bali itu bukan ternyata hanya di Pantai Kute, di Sanur, begitu ternyata ada spot-spot lain itu yang sebenarnya harus, dan itu akan mendunia, akan cerita-cerita itu akan pasti dari mulut ke mulut, dan itu sangat luar biasa. Wah, luar biasa nih. Berarti ini apresiasi juga ini berarti sama Pak Ketua Panitia di daerah begitu ya. Bapak gimana Pak sebenarnya Pak, persiapannya bagaimana sampai akhirnya terlaksana begitu di tanggal 8 hingga nanti penutupan tanggal 11 begitu Pak? Terima kasih. Jadi awalnya kita diberikan petunjuk bahwa Bali akan jadi tuan rumah Kejurnas Federasi Kempo tahun 2026. Waktu itu saya berpikir, wah ini tugas berat. Karena saya yang duduk juga di Pengpro, akhirnya jiwa semangat daerah, saya orang Buleleng. Buleleng harus maju. Saya sampaikan langsung ke pimpinan, jadi beliau pas datang ke Bali, Sensei Yasona, Profesor Yasona ketemu Bapak Gubernur. Iya. Bagaimana kalau kejuaraan ini bisa diselenggarakan di Buleleng? Karena kita punya fasilitas dan sarana yang memadai untuk kejuaraan ini. Bapak Gubernur menyambut sangat baik. Ini kampung kelahiran saya. Ayo laksanakan. Dan beliau sangat mensupport. Mensupport segalanya. Baik materi maupun semangat. Kita akhirnya sepakat, kemudian saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di Buleleng, ini untuk ada nama daerah kita di Buleleng diberikan kesempatan untuk tingkat nasional. Akhirnya dukungan masyarakat luar biasa. Kita membentuk panitia untuk penyelenggaraan Kejurnas ini, itu berbagai elemen masyarakat tergabung, bukan hanya orang-orang Federasi Kempo. Ada dari mahasiswa, ada dari lawyer, bahkan teman-teman dari Angkatan Darat juga ikut. Beberapa dan Ramil itu sebagai panitia. Dukungannya luar biasa. Jadi kita sampai ada panitia lokal saja tuh 52 orang itu untuk menyambut. Dan terima kasih kita kepada Bapak Rektor Undiksa dan Bapak Dekan, kita diberikan kesempatan diizinkan untuk menggunakan gor indoor tenis, itu gor yang standar internasional. Jadi persiapan sudah kita laksanakan, ya syukur untuk penampungan atlet dan lain sebagainya. Dan ini juga secara tidak langsung juga mengajak orang-orang yang masyarakat yang mungkin baru pertama kali nonton Kempo. Jadi antusiasnya luar biasa begitu Pak ya, dengan adanya Kejurnas ini. Luar biasa. Bahkan kami sudah dengar informasi nanti berbagai sekolah. Iya. Murid-murid akan hadir gitu. Nah itu dia menyaksikan mungkin. Besok tanggal 10 pembukaan. Iya, karena ada di pertama kali ada Kejurnas begitu, tentu ini atlet-atlet yang luar biasa yang sudah hadir di sini begitu. Jadi mereka secara tidak langsung yang mungkin baru mendengar, baru pertama melihat Kemponya, ada ketertarikan untuk gabung Kempo begitu mungkin Pak ya, ikut pembinaan begitu mungkin yang di. Iya, jadi memang kita menyelenggarakan Kejurnas di sini di samping untuk memotivasi kemajuan, jadi minat
daripada para anak-anak muda. Karena Buleleng itu dikenal kalau di viral di media sosial, Buleleng kota petarung gitu. Tapi kita arahkan bukan petarung jalanan, ayo petarung yang berprestasi lewat pelatihan Kempo itu ya. Oke. Tapi kalau untuk tahun ini berapa nomor mungkin yang dipertandingkan Pak, diperlombakan? Baik, dari 15 provinsi yang ikut serta itu kita sampai dengan kemarin ya, posisi yang kemarin itu ada 155 orang atlet. Maaf, 157 atlet, terdiri dari putra 88 orang dan selebihnya putri, sekitar 58 orang. Jadi itu terdiri dari 43 nomor pertandingan, 43. Jadi 43 medali emas lah kira-kira begitu. Terus selanjutnya dari kategori kita memang karena tujuannya untuk pembinaan jangka panjang, akhirnya umur yang kita jaring itu dari usia 12 tahun sampai 38 tahun ke atas gitu. Jadi masih ada diberi kesempatan 38 tahun ya, tentu yang relatif masih bisa bertanding lah. Nah, jadi kalau dari 12 tahun kan tentu kebanyakan usia-usia sekolah itu. Jadi memang kita menjaring usia-usia sekolah dari SMP sampai perguruan tinggi, karena memang basic dari atlet Kempo itu umumnya dari putra-putri dari sekolah maupun dari mahasiswa gitu. Jadi sehingga harapan kami pembinaan atlet ini untuk jangka panjang dimulai dari 12 tahun. Jadi semuanya total yang ikut serta dalam kejuaraan nasional ini ada 155 atlet plus tim official dan manajer ada 26 orang, kemudian wasit ada 18 orang. Itu totalnya 205 orang plus panitia tadi disampaikan lokal saja 50. Jadi ya sekitar 260-an orang lah total yang hadir. Ya, Baik, gitu. tapi itu memang dipatok berapa, masing-masing daerah harus mengirimkan berapa begitu atau gimana Pak sistemnya? Tidak, sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kita tidak membatasi, hanya klasifikasi dari usia 12 tahun sampai 38 tahun dan dibatasi juga dengan nomor berat badan. Sehingga mereka yang hadir ke sini umumnya ya yang seperti itu, baik dari kalangan sekolah, mahasiswa, dan berat badannya juga ditentukan. Sengaja kami tetapkan kejuaraan nasional ini pada saat libur sekolah menjelang akhir tentu ya, supaya mereka bisa datang lebih banyak. Namun karena satu dan lain hal, ada juga yang membatasi diri mungkin karena agak jauh ya, terutama yang dari Indonesia Barat ya, seperti di Sumatera. Kalau di Jawa mungkin bisa naik mobil gitu ya. Demikian. Itu baik. Kita juga nantikan pendengar kita nampaknya ada yang ingin ikut serta nih Pak, ada yang ingin bertanya juga, ingin ikut nimbrung. Baik, silakan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, untuk Anda yang ingin ikut bergabung melalui line telepon kami 24644, bisa melalui WhatsApp kami juga bisa di 0811399970. Mohon izin Pak, kita sapa dulu. Ya. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi RRI Singaraja. Selamat pagi Pak Nyoman Sudarsana. Silakan Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan ini. Selamat pagi Om Swastiastu, Bapak narasumber. Selamat pagi, Om Swastiastu. Oke. Salam olahraga. Jaya. Salam Jaya, olahraga jaya. jaya. Pak Nyoman. Terima kasih Bapak-Bapak telah hadir di RRI Singaraja dalam rangka kejuaraan nasional Federasi Kempo tingkat nasional. Ini kami sangat mengapresiasi dan terima kasih ya, dapat diselenggarakannya kejuaraan ini di Buleleng. Ini luar biasa sekali. Ini berkat dari Bapak Gubernur telah mendukung
dan juga dukungan masyarakat luas, dan kami sendiri juga sangat mendukung sekali terselenggaranya kejuaraan Kempo di Buleleng ini. Tadi telah banyak dipaparkan terkait dengan persiapan sudah lengkap sekali, sehingga nantinya kejuaraan ini harapan kami dapat berjalan lancar dengan lancar dan baik, menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi nanti, dan juga dapat membentuk kaderisasi bibit-bibit yang nantinya untuk melanjutkan atlet-atlet di Buleleng ini dan di Indonesia. Di sini kami ada pertanyaan, Pak. Sejauh mana persiapan kejuaraan yang telah dilakukan, dan juga sejauh mana prestasi Kempo Buleleng di tingkat nasional dan internasional, dan juga prestasi Kempo lainnya. Sekian saja kami sampaikan. Harapan kami semoga pelaksanaan Kempo di Buleleng ini dapat berjalan dengan baik, lancar, menghasilkan apa yang sesuai yang diharapkan, dan juga akan membawa dampak ekonomi yang lebih meningkat di Buleleng ini. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Terima Merdeka. kasih banyak Pak Nyoman Sudarsana niki di Bakti Sraga sudah ikut bergabung juga ya. Kemudian ada satu di WhatsApp, bagaimana selamat pagi para narasumber, bagaimana peluang atlet Bali pada Kejurnas tahun ini katanya. Kemudian apa ya yang diharapkan dampak Kejurnas terhadap pariwisata, mungkin perekonomian daerah. Tadi juga sebenarnya sudah disampaikan ya, banyak hal yang disampaikan begitu. Kemudian setelah Kejurnas berakhir nantinya program pembinaan apa yang akan menjadi fokus FKI terutama di Buleleng khususnya. Nanti mungkin akan ditanggapi, kita jeda sejenak dulu. Untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja tetaplah bersama kami di Pro 1. RRI Digital. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Halo teman-teman, kenalkan ini Cici, ikan kecil yang tinggal di sungai yang indah dan jernih ini. Bagi Cici dan teman-temannya, sungai ini adalah rumah terbaik untuk bermain setiap hari. Tapi lihat, tiba-tiba banyak benda aneh yang jatuh dari atas. Duh, apa itu ya? Sampah plastik mulai menutupi rumah Cici. Airnya jadi tidak segar lagi untuk bernapas. Teman-teman Cici mulai kesulitan mencari makan dan bermain karena tumpukan sampah ini. Aduh, kasihan Cici. Membuang sampah di sungai sangat berbahaya bagi mereka yang tinggal di sini. Sampah-sampah ini tidak bisa hilang sendiri dan akan terus merusak sungai kita. Cici tidak mau tinggal diam. Ia berenang ke tepi sungai untuk meminta bantuan. Di sana, Cici melihat teman-teman manusia yang belum sadar akan bahayanya sampah. Cici mencoba memberitahu mereka. Untungnya, anak-anak itu sadar dan mulai mengambil kembali sampahnya. Hebat, sekarang sungai sudah bersih kembali. Cici dan teman-temannya bisa bernapas lega. Ingat ya teman-teman, sungai bersih, hidup pun asri, jangan buang sampah di sungai. Berkendara butuh fokus penuh. Tapi, apakah kebiasaan ini membuat Anda lengah di jalan? Abu rokok sembarangan bisa mengganggu pengendara lain. Satu kecerahan panas di mata bisa berujung bencana. Saat konsentrasi terbagi, bahaya datang tanpa permisi. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal. Keselamatan adalah prioritas utama. Tunda keinginan itu sampai berhenti di tempat yang aman. Kendaralah dengan fokus demi keselamatan Anda dan semua pengguna jalan. Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam.
Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka. Kami dalam dialog Hai Bali Kengken, kita masih membahas terkait dengan kejuaraan nasional Kempo. Kita masih berbincang bersama Ketua Panitia Kejurnas Federasi Kempo Indonesia FKI 2026, Bapak Insinyur Yulianto Maris, PG DIPL, kemudian bersama Bapak Dr. Andes Abdul Rahman Sabara MSI ISMH Sekjen Federasi Kempo Indonesia FKI Pusat, dan juga bersama Bapak Ketut Sukalegawe Ketua Panitia Lokal Kejurnas FKI 2026. Untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang ingin ikut bergabung juga nanti bisa melalui line telepon kami 24644 ataupun di WhatsApp-nya di 0811399990. Tadi sudah ada Pak Nyoman Sudarsana yang berharap semoga berjalan lancar kejuaraan nasionalnya dan menghasilkan atlet yang baik begitu ya, dan serta adanya kaderisasi nantinya, dan tentu itu yang diharapkan begitu nggih. Kemudian ada pertanyaan juga sejauh mana katanya persiapannya, kemudian prestasi Kempo Buleleng tingkat nasional dan mungkin di tingkat internasional seperti apa, mungkin bisa langsung ditanggapi. Baik, terima kasih Pak Nyoman. Tadi ada pertanyaan sejauh mana persiapan dan seberapa jauh prestasi yang dicapai baik tingkat nasional terutama untuk setiap provinsi. Perlu kami sampaikan bahwa persiapan yang dilakukan sebenarnya sejak kami menyelenggarakan rapat tahunan nasional, itu tepatnya di Hotel Luansa, Jakarta, bersama Ketua Umum kami Bapak Profesor Yasona Lauli, PhD. Jadi memang waktu itu tercetus pada saat disampaikan bahwa kita akan melaksanakan kejuaraan nasional yang tahun 2026, yang terakhir 2025 itu di Jakarta. Jadi kami juga mengusulkan waktu itu di Jakarta, tapi beliau menginginkan bagaimana kalau kita selenggarakan di Bali. Awalnya kami juga akan mengundang dari Federasi Kempo Indonesia dari luar negeri, tapi karena satu dan lain hal mungkin mereka belum, dan kami juga persiapannya mendesak karena sejak bulan Maret terutama kami siapkan Bu, dari mulai rapat-rapat tim kecil di internal pengurus pusat, saya sendiri sebagai wakil ketua umum 1 di Federasi Kempo Indonesia pengurus pusat, itu memang menggagas awalnya di Jakarta, cuman sudah diputuskan di Bali, sehingga terputuslah pelaksanaannya itu di bulan Juli. Jadi praktis dari bulan Maret sampai bulan Juli persiapannya. Kemudian mengenai prestasi Kempo di Indonesia itu memang merata. Jadi ini kejuaraan nasional yang kami selenggarakan yang kelima. Awal pertama kali di Bandung tahun 2019, ini udah yang kelima. Kalau bicara mengenai prestasi, kami sebenarnya menyampaikan bahwa prestasi secara nasional itu merata, Bu. Jadi tidak ada wah di Jakarta lebih dominan, tidak. Jadi atlet-atlet atau pelatih di daerah itu juga selalu ada komunikasi. Kami juga setiap ada beberapa kali penyelenggaraan latihan bersama, yang terakhir di Cisarua 2 tahun yang lalu, itu mendatangkan juga pelatih dari luar negeri, sehingga ya mutu daripada pelatih kita juga sudah tidak kalah di daerah-daerah, sehingga prestasi atlet secara nasional itu boleh dibilang merata. Kemudian ingin kami sampaikan juga bahwa prestasi kami di dunia juga sangat baik. Artinya sejak ikut kejuaraan dunia tahun 2022 yang lalu, kami sudah mengikuti 5 kejuaraan dunia,
Jadi setiap kejuaraan dunia selalu kami membawa medali emas dan berkibarlah lagu Indonesia Raya di event internasional. Sehingga mudah-mudahan ke depan kita lebih berprestasi lagi. Tadi disampaikan bahwa memang rencana kita akan mengundang kejuaraan dunia itu di Bali. Sehingga ini suatu kejutan apabila kita bisa menyelenggarakan di Bali. Banyak hal yang bisa kita capai. Tadi disampaikan baik secara prestasi, terutama tentu ingin memperkenalkan daerah wisata yang ada di Indonesia, khususnya di Bali ini. Demikian. Baik, luar biasa ini. Kalau Buleleng gimana Pak? Tadi ada yang nyempil juga nih, apalagi ini katanya merata sih ya, begitu. Tapi Bulelengnya seperti apa Pak sebenarnya? Buleleng kita sudah menyiapkan dari 26 kontingen Bali, tim Bali Kejurnas ini, itu 8 orang adalah ksatria dari Buleleng. Memang kita yang dari 8 orang ini ada 3 orang itu sudah tahun lalu ikut Kejurnas, juga sudah memperoleh medali perak dan perunggu. Sedangkan untuk tim Bali kita punya keyakinan untuk bisa juara umum karena tuan rumah. Dan juga kita punya pemain dunia. Jadi Simpai Neta dan Nita itu juara dunia pada waktu kejuaraan dunia tahun 2023 di Portugal itu. Oke, luar biasa ini. Jadi kita juga harapkan dukungan masyarakat Buleleng. Ayo hadir ke GOR Jenang Dalam, GOR Undiksa pada tanggal 10 itu mulai jam 8 sampai malam itu, dan tanggal 11 tidak dipungut bayaran. Mari support. Kalau ini sukses, kita bisa jadi tuan rumah kejuaraan Kempo dunia. Wah, itu yang kita harapkan ini. Semoga terjadi begitu ya Pak ya. Tapi setelah kejuaraan mereka nanti program pembinaan apa yang mungkin dipersiapkan begitu untuk para atlet menjadi fokus FKI selanjutnya? Ya, sebagaimana yang tadi kami sampaikan bahwa memang kita tidak berhenti di sini. Jadi terus. Bukan hanya penyelenggaraan kejurnas saja, tapi pembinaan atlet di daerah itu menjadi krusial. Artinya itu juga patut dikembangkan. Jadi agar supaya bisa mendukung dan sebagai bibit-bibit lah untuk diikut sertakan di kejuaraan nasional sampai dengan kejuaraan dunia. Karena kejuaraan dunia Federasi Kempo Indonesia itu juga setiap tahun diadakan oleh induk organisasi kami di internasional, yaitu International Kempo Federation, berpusat di Portugal, ya. Pusatnya di sana. Sehingga setiap tahun mereka mengadakan kejuaraan dunia. Baik, apalagi ini ternyata peran pemerintah daerah juga sangat mendukung untuk kejuaraan Kempo ya, apalagi untuk pembinaan para atlet Kempo begitu di tanah air. Apalagi tadi dikatakan juga bukan mendominasi beberapa daerah, tapi semua daerah juga ternyata merata begitu untuk pembinaan atlet Kemponya. Betul. Wah, luar biasa. Mungkin ini sebagai closingnya sudah hampir jam 10 ternyata. Apa yang ingin ditekankan Pak terkait dengan Kejurnas Kempo tahun ini? Mungkin ajakan untuk masyarakat Buleleng, masyarakat Bali tentunya untuk mensukseskan kejuaraan Kempo nasional. Baik, tentu dengan adanya kejuaraan nasional Kempo Indonesia ini di Bali, tentu kita akan memberikan semacam rangsangan lah untuk masyarakat di Buleleng ini agar bisa berperan serta baik secara langsung maupun tidak langsung. Ya, yang kalau secara langsung tentu adik-adik yang masih pelajar, mahasiswa yang masih panjang usianya, yang bisa ikut berprestasi itu kiranya bisa bergabung untuk aktualisasikan supaya bisa berprestasi di taraf nasional maupun internasional. Baik, mungkin dari Pak Abdul, silakan Pak. Ya, terima kasih. Kalau saya melihat lebih holistik bahwa kami sangat-sangat berterima kasih di pemerintah Kabupaten Buleleng ini dan khususnya di Singaraja karena kepanitiaan mereka itu betul-betul kerja erat itu dan
luar biasa kompaknya tuh. Malahan saya mengatakan beberapa kali ke pengurus provinsi lain bahwa kalian harus contoh cara kerjanya mereka, terutama dengan kehadiran senior Kempo di Bali ini, namanya Senpai Bagiade dan Senpai Sukalegawa. Itu mereka betul-betul kayak jadi vote getter itu kalau di sini tuh. Jadi sampai kayak Senpai Sukalegawa dan Senpai Bagiade untuk menggerakkan orang sampai dari elemen masyarakat manapun itu hadir. Mereka itu sangat luar biasa. Malah mereka masih pakaian seragam ke sana. Dikatakan apapun mereka akan ikut, dan itu nilai positif itu yang harus dilakukan oleh daerah-daerah lain sebagai contoh. Dan memang impian kita di Indonesia itu untuk generasi muda itu harus ada itu finish ke national character building, pembangunan karakter buat nasional, semangat kebangsaannya, semangat merah putihnya itu memang harus ditanamkan sejak dini. Dan saya harap banget bukan hanya di pemerintah Provinsi Bali, pemerintah Kabupaten Buleleng, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia itu bahwa perhatikanlah mereka. Jadi yang di atlet itu jalur prestasi mereka untuk bisa sekolah di sekolah-sekolah terbaik, dan di lapangan kerja juga mereka sudah disiapkan segala sesuatunya. Jadi orang tua di rumah itu pasti sangat bangga bahwa anak-anaknya itu dititipkan, khususnya di Kempo itu pasti itu kalau berprestasi mereka bisa masuk ke sekolah unggulan, ke SD, SMP, SMA, ke universitas, dan itu bisa gratis, bisa jalur beasiswa itu harus di jadi bukan hanya kerja Federasi Kempo Indonesia semata, tapi mohon dukungan dari pemerintah daerah masing-masing. Demikian, Bu. Iya, luar biasa. Dan sebagai orang tua juga mungkin itu yang diharapkan begitu, Pak ya. Karena kalau kita membahas olahraga kan pasti tidak sedikit biaya untuk itu begitu ya. Fokusnya ke sana juga begitu, karena tidak mungkin setengah-setengah kalau untuk olahraga, tidak bisa instan. Sekarang latihan, sekarang berprestasi gitu. Pasti ada proses untuk itu. Wah, luar biasa. Kalau dari Buleleng, Pak Senpai Sukalegawa. Terima kasih. Jadi kita sampaikan terima kasih banyak kepada semua yang mendukung kesuksesan acara ini, terutama Bapak Bupati Buleleng, Bapak Wakil Bupati juga yang sekaligus sebagai Ketua KONI Buleleng. Beliau sangat luar biasa semangatnya mendukung. Juga instansi-instansi terkait. Bahkan untuk kelancaran kejuaraan ini ada 6 rumah sakit nanti standby pada event ini. Ini untuk safety. 6 rumah sakit yang ada di Buleleng itu terlibat semua. Memastikan kesehatannya juga, keamanan, keselamatan kontingen. Juga dari instansi-instansi terkait semua. Sangat luar biasa. Sekolah-sekolah juga luar biasa nanti memberikan support untuk kegiatan ini. Terima kasih semuanya. Semoga sukses. Kami mohon doa dan dukungan seluruh masyarakat Buleleng. Kita bisa dari Buleleng untuk dunia. Iya, luar biasa. Ulian jengah katanya ini, Pak. Biasanya Bulelengnya jengah begitu bahasanya karena terpacu begitu, Pak. Makanya pokoknya Buleleng paten lah. Buleleng patennya juara. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang hadir pada pagi hari ini. Ketua Panitia Kejurnas FKI 2026, Bapak Insinyur Yulianto Maris, PG DIPL, atau Sensei Yulianto dan 5 Yulianto. Terima kasih banyak. Kemudian ada Sekjen Federasi Kempo Indonesia FKI Pusat, Bapak Dr. Andos Abdul Rahman Sabara, MSI IS MH. Ini sebutnya Sensei Abdul, begitu ya? Sensei Sabara. Dan 6 beliau. Dan begitu. Dan terima kasih banyak sudah hadir memberikan informasi juga, dan juga Sensei Ketut Sukalegawa, Ketua Panitia Lokal Kejurnas FKI 2026. Ini wajahnya berarti, Pak ya, karena apapun yang terjadi dalam Kejurnas nanti yang menangnya yang baik-baiknya beliau, yang kalau ada cacatnya juga beliau. Sudah beberapa hari
tidur nggak enak. Aduh, semoga lancar begitu ya. Kemarin ujian lulus dan 3. Waduh. Ya, sekarang sudah. Oh, berarti berarti kemarin kan sudah ada kejuaraannya. Ya, ada. Ya, yang termasuk hari salah pertama. satu. Kenaikan tingkat ya. Oh, kenaikan tingkat berarti. Wah, luar biasa ini. Terima kasih banyak Bapak. Semoga ini nanti pulangnya biar ada kenangan-kenangan manis lah ya dari para peserta di seluruh Indonesia, dan nanti inginnya pengen kembali lagi ke Singaraja begitu ya. Mudah-mudahan bisa kembali lagi. Terima Iya. kasih banyak dukungan masyarakat Buleleng dan masyarakat Singaraja khususnya yang mensupport kegiatan kejuaraan nasional Federasi Kempo Indonesia. Iya, nanti ada tanding persahabatan gitu, mungkin ke sini terus latihan begitu ya Pak. Mau kemana ke Singaraja, ngapain latihan Kempo gitu. Latihannya jauh sekali ke Singaraja. Terima kasih banyak sudah hadir memberikan informasi yang luar biasa. Semoga nyaman betah juga di Singaraja ini untuk semuanya. Nanti kita pendengar semuanya, mari kita saksikan ini kejuaraan nasional Kejurnas Kempo 2026 untuk para orang tua mungkin yang ingin memperkenalkan olahraga Kempo atau ingin melihat menyaksikan atau anaknya sudah latihan-latihan Kempo. Ayo kita saksikan juga ini pertandingan Kemponya seperti apa begitu, langsung ke GOR di Jineng Dalem begitu ya, di gedung tenis indoor Undiksa kampus Jineng Dalem. Jadi itu setiap dari tanggal 8 sudah berarti Tanggal 10 10-11 pertandingannya Pak ya, dari jam 8 jam 8 pagi. Baik. Terima kasih banyak. Siap, Bu. Kami akhiri untuk dialog Hebalik Kengken pagi ini, pendengar, dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa.